Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan. Berarti sekarang berapa ya? Di part keempat ya. Oke. Ini kemarin Dena yang ada 3D-nya seperti ini ya. Ketika kita buat 3D jadinya seperti ini. Ya, termasuk juga ada fondasinya. Ini masih belum kita rapikan. Jadi ini adalah bentukan dasar. Seperti ini kan masih belum ada kanopinya ya, masih. Jadi lantai-lantainya terus pintu-pintunya sudah juga masih belum kita olah, termasuk juga ini tralinya ini apa untuk tangganya ini belum ada pegangannya ya. Jadi nanti kita edit lebih lanjut. Tapi sebelum masuk ke detail-detail yang kecil-kecil tadi, pada kesempatan ini saya akan membahas masalah layer ya. Kita sekarang coba di part keempat ini saya akan membahas masalah layer. Layer ini berguna untuk, karena ini kan banyak tumpuk-tumpukan ya. Jadi kalau kita tidak pisahkan nanti agak merepotkan. Soalnya nanti kita ke belakangnya, ke depannya maksudnya, itu membuat gambar-gambar kerja. Oke, lanjut saja. Kalau shortcut biasanya saya pakai Ctrl L seperti ini muncul. Nah, coba langsung kita siap. Di sini ada layer kombinasi, berarti kombinasi layer kombinasi. Di sini ada layarnya itu sendiri. Di sini kita butuh misal untuk Dena, ya, layer Dena kombinasi untuk layer Dena. Kemudian ada rencana ya, rencana ya, seperti gambar kerja kan itu. Rencana fondasi. Oke, jadi kita siapkan dulu. Terus rencana apa ya? Rencana atap. Oke. Rencana pembalokan ya. Pembalokan. Oke, ini kan sifatnya nggak urut ya. Jadi ini bisa kita ini dari atas kita pakai 11 misal. 11. Kemudian ini rencana fondasi kita pakai nomor 12. Nah, otomatis kan 13, 14. Kemudian kita coba rencana pintu ya, kusen di 15, kusen pintu dan jendela. Oke. Kemudian ada 16 misal rencana plafon. Kemudian ada rencana listrik 17, kita pakai rencana listrik. Oke. Kemudian ada rencana 18, misal rencana lantai. Kemudian 19 rencana sanitasi. Oke. Dena nanti menyusul ya. Nah, di sini kita siapin untuk Dena, berarti saya biasanya suka pakai gini aja, keterangan Dena. Oke. Ya, kita ikuti. Ada bisa keterangan Dena, fondasi dan lain-lain ya. Terus, tapi biasanya ini saya ada pakai all tampak. Maksudnya layer ada itu semua nanti saya tampakkan untuk kebutuhan tampaknya. Jadi layer di sini tidak saya hidupkan semua untuk all tampak. Oke. Keterangan Dena, kemudian ada keterangan fondasi ya. Kemudian ada keterangan balok, sloof balok gitu ya, sloof dan sloof balok. Oke.
kemudian ada keterangan atap, kemudian ada keterangan pesan, kemudian ada keterangan plafon, pesan plafon ya. Ini teman-teman, kita buat ini nanti sangat amat membantu kita. Keterangan listrik bantu dalam hal pengelompokannya nanti. Keterangan listrik. Soalnya antara keterangan ini nanti kan bisa kita tutup, jadi tidak akan tumpang tindih dengan yang lainnya. Oke, keterangan listrik, ada keterangan lantai. Oke, kemudian ada keterangan sanitasi. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian di sini kan sifatnya seperti ini ya. Besar. Kita lihat ya. Nanti muncul di apa? Lihat, ini ikut struktural bearing. Terus ketika kita lihat di sini juga sama struktural bearing. Ini struktural bearing juga. Nanti ini pasti akan menyulitkan. Jadi kita akan buat lagi layer di sini untuk yang di sini, layer khususnya. Ini misal kita balok. Jadi khusus layernya balok-balok kita masukkan sini semua. Terus layer kolom. Terus kita masukkan dinding. Nah. Oke. Memang nanti lebih mudah, coba kita di depan ini kita kasih angka juga ya. Misal 1, oke. 2. Oh, enggak berubah ya. Nah, sepadan aja dulu. Oke, dinding, balok, terus kolom, balok, lantai. Ya. Slope, dinding sudah ya. Terus perabot. Oke. Kemudian kita ada apa lagi ya? Oke. Nanti sambil jalan nanti bisa kita perbaiki. Oke. Sekarang kita seleksi untuk dari kita mengkoordinir ya, mengkoordinasi mengelompokkan. Misal yang balok, jadi kita sekarang beam ya, kita seleksi semua. Ini yang kita masukkan di layernya balok. Oke, sementara ini untuk pengaturan baloknya kita matikan dulu layar balok. Oke, seperti ini. Kemudian kolom ya, kita masukkan ke kolom. Oke, ini juga sama, kolomnya sementara kita hilangkan dulu ya. Kemudian wallnya kita seleksi juga wall, dan kita masukkan di dinding. Oke, dinding kita matikan juga. Oke, nah ini perabot juga kita masukkan di perabot. Masuk perabot, sama juga perabotnya kita matikan ya. Kita hilangkan biar kita mengetahui mana-mana yang sudah kita hide, mana yang belum. Ini perabot sifatnya kalau di gambar ini kan konstruksi itu masih terlihat, maka di sini kita tetap dibiarkan saja ya. Ini bawaannya internal furniture. Oke, sementara itu ini oke, struktural tidak masalah. Kemudian kita lihat ini struktur bearing kita masukkan di lantai. Lantai sama lantai kita sementara kita hilangkan dulu.
Lantai mana lantai? Oke, lantai. Nah, seperti ini. Kita coba kita buat lagi pondasi ya. Pondasi menerus. Terus kemudian ada pondasi tapak. Pondasi telapak. Oke. Coba kita masuk sekarang di lantai bawah ya. Oke, ini tadi kita masukkan di pondasi menerus. Pondasi menerus. Kemudian yang ini kita masukkan pondasi telapak. Pondasi telapak. Oke. Dan kita masuk di lantai 2. Oke. Nah, seperti ini. Beamnya kita sorot, kita masukkan di balok. Oke. Kemudian kolom. Kita masukkan ke kolom. Kemudian dinding. Kita masuk maaf. Kita masukkan di dinding. Oke. Ini yang kemudian kita coba ya. Misal di denah ini kita butuh dindingnya kelihatan ya. Terus keterangan denahnya saja. Kolom kita nyalakan, lantai juga kita nyalakan. Rapot perlu. Oke, nanti seperti ini aja dulu ya. Kan kita hanya butuh lantai 1 dan lantai 2. Oke. Kita oke. Nah, seperti ini masih struktural building, kita masukkan di lantai. Oke, lantai. Nah, seperti ini. Jadi untuk denah kita tidak akan terganggu oleh gambar-gambar apa namanya balok, sampai lupa ya. Kemudian untuk pengaturan ini tadi denah seperti ini. Masih belum kita ini tadi belum kita update, belum kita save rasanya. Denah, kolom, lantai, ya, rapot. Nah, seperti ini. Ini baru kita update. Kemudian rencana pondasi. Rencana pondasi, baloknya kita tetap matikan, dinding kita matikan biar kelihatan ya. Keterangan atap, keterangan pondasi. Nah, ini kita nyalakan. Kolomnya perlu. Nanti juga perlu. Kemudian pondasi menerus perlu, ini juga perlu, kita update. Kemudian pembalokan juga sama. Pembalokan ini kita hanya nampilkan ini aja. Dindingnya kita matikan, balok kita nyalakan ya. Jadi tetap ini nanti sesuai dengan kebutuhan. Keterangan denah pondasi. Oh, ini keterangan oke, balok. Ini kolom perlu, pondasi lapak lain. Oke. Kita update lagi. Rencana atap juga begitu. Rencana atap kan hanya butuh atapnya saja. Untuk balok tetap kita nyalakan. Dinding juga kita nyalakan. Keterangan atap. Persen, terus kolom, lantai tidak perlu. Perabot juga tidak perlu. Pondasi juga tidak perlu. Kita update. Persen hampir sama dengan denah ya. Berarti balok kita matikan, dinding dinyalakan. Terus ada keterangan persen kita nyalakan. Kolom dinyalakan, lantai tidak perlu juga. Perabot tidak perlu, pondasi tidak perlu. Oke, kita update. Rencana plafon. Kita hanya butuh balok ya. Balok kita nyalakan. Bentar. Dinding sama kita nyalakan ya. Biar nggak ganggu baloknya kita tutup aja lah. Terus keterangan plafon kita nyalakan. Kolom kita nyalakan, lantai tidak perlu. Perabot tidak perlu, pondasi tidak perlu. Oke. Nah, rencana listrik ini hampir sama ya. Rencana listrik, balok, dinding perlu. Dinding saja.
Kemudian keterangan listrik kita nyalakan, terus kolom kita nyalakan, lantai tidak perlu, plafon tidak perlu, pondasi tidak perlu. Oke, tinggal 3 lagi lantai. Nah, ini tadi kan bolak-balik ya, tadi coba ini dinding, terus keterangan lantai, kolom perlu, lantai perlu, plafon tidak perlu. Oke, update. Kemudian untuk rencana sanitasi ini juga kita hanya butuh dinding saja, keterangan sanitasi, kemudian kolom tenan kita matikan. Oke, kemudian on tampak. Nah, ini yang kita nyalakan semua. Oke, sip. Nah, kita nyalakan semua, kita update. Oke. Jadi di sini nanti kita bisa langsung memilah-milah. Ini on tampak kan, ketika Dena seperti ini, nah, otomatis langsung terbentuk ya. Kemudian bisa kita coba ini pilih lagi ya, rencana atap jika seperti ini terlihat ya. Nah, seperti ini. Terus juga ada hal yang perlu diatur lagi, yaitu masalah di mana nih, model view. Nah, model optionnya. Nah, macam-macam ini. Nanti kita bisa buat new, misal untuk rencana. Kalau Dena kan kita ikut yang default saja bisa. Ini kalau new misal untuk rencana 05, rencana enggak apa Dena. Oke. Kemudian kita buat lagi (06) rencana kusen kusen dulu aja, apa sih. Kemudian rencana atap, atap. Oke, sementara mungkin gini dulu ya. Kalau Dena Ctrl C, kita show enter door ya. Nah, kita munculkan semua. Oke, seperti ini tanpa marker ya. Kalau soalnya dengan marker nanti terlihat semua. Oke. Ini export, import. Oke. Nah, kemudian kita set lagi ya. Tema langsung satu-satu ya. Rencana kusen. Nah, rencana kusen ini with contour ya. Nah, seperti ini. With simbol. Nah, simbolnya kita nampakkan. With markernya kita nampakkan ya. With contour juga. Seperti ini. Markernya kita nampakkan. Nanti ini keterangannya biar muncul maksudnya. Oke, seperti ini kita oke. Kemudian untuk yang rencana atap ya, kita hanya butuh ini apa, show opening only with contour, kita munculkan. Nah, seperti ini ya. Sorry, ini kan untuk kusen. Untuk atap ya, atap with contour, with contour.
Oke. Ya, seperti ini bisa kita lihat ya untuk pengatur yang lainnya ya. Kita coba nanti sambil apa namanya, pelan-pelan kita apa namanya, kita olah. Oke, kita oke. Nah, seperti ini tadi kita pakai rencana atap, jadi seperti ini. Pintunya tidak terlihat dan ada garis. Kalau misalnya kita pakai yang Dena, nampak kembali. Kemudian kalau kita pakai channel kusen ya, oke, kita pilih sekarang pintu door. Oke, di sini ada pengaturan by Vivo, maka kita pakai full. Mohon maaf. Ya, kita coba terus. Section. Ya, ini dimension marker. Kita pakai D1. Nah, seperti ini. Nah, terangannya seperti ini ya. Yang pakai circle, kita oke dulu aja. Nah, muncul kan ukurannya, ketinggiannya, sama ini jenis apa nama pintunya masing-masing. Nah, di 001. Ini bisa kita custom nanti ya. Jadi kita lakukan juga di lantai 1. Mohon maaf. Seperti ini. Kemudian kita coba pilih Windowsnya, apakah saya membuat. Oh, ternyata tidak membuat ya. Oke, nanti kita buat secara manual. Contohnya misalnya ini kan sudah muncul ya untuk yang nama-namanya. Kalau misalnya kita pindahkan ke Dena, otomatis hilang. Jadi keterangan ini hanya untuk masing-masing kita custom tadi. Oke, misal ini sekali aja kita apa namanya, kita edit sekalian. Ini bisa kita review yang setting ya. Nah, ini bisa kita model-model seperti ini. Misal kalau kita pakai ini style, terus handle-nya bisa kita, ini suka-suka aja ya. Ini coba saya buat acak saja. Oke. Nah, tadi kan ada garis 2, sekarang udah hilang. Nah, seperti ini kan tadi. Oke. Ini sekarang juga kita ubah. Nah, karena pintu apa namanya, pintu kamar kita pakai suka-suka aja ya. Nah, pakai ini aja. Ini pakai ini. Oke. Nah, oke, coba kita lihat di 3D-nya. Nah, ini karena pengaturan di yang tadi kita khusus untuk apa itu, building plan, entire model, kasih itu. Nah, di draftingnya ya. Jadi coba kita menunjukkan Dena. Nah, kalau Dena seperti ini ya, lihat balok-baloknya hilang. Jadi kalau kita ingin munculkan maka harus sesuai. Maka tadi saya pakai tampak all. Nah, seperti ini maka tampak semua, tidak ada objek yang disembunyikan. Ya, oh ini ya. Ini juga ada yang apa namanya, mengganggu ya. Kalau di render kan terlihat. Jadi gini, coba kita hilangkan, kita hide aja. Mana ini? Interior elevation bukan, dimensi level bukan. Oke, kita coba groundnya.
Masuk manakah dia? Setting, dialognya masuk grid. Oke, kita cari grid. Mana grid? Teman-teman kalau ada yang tahu ya, ini grid. Lihat. Dan manual bisa satu-satu, cuman saya nggak suka, bisa lama gitu ya. Nah, kita pengaturan di sini. Di sini kita coba di 3D. Ini ada display in 3D view, maka di sini kita matikan. Kita oke. Ya, di sini tidak berpengaruh, masih tetap. Cuman ketika kita 3D, sudah hilang, sudah tidak nampak lagi. Ya, seperti itu. Jadi memang untuk pengaturan layer ini tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap perubahannya. Cuman kita nanti dimudahkan dalam membuat adenan ataupun rencana ya. Seperti yang kita lihat tadi, tampak kita adenan seperti ini. Pembalokan hanya tampak balok-baloknya saja ya. Oke, seperti ini. Coba ini saya pakai tadi balok ya. Balok ini di lantai 1 front. Tadi kok ada yang nggak nyambung. Oh, ini ada minus. Kita mau pakai 0 ya. Oke. Coba kalau kita pakai all tampak di 3D-nya. Oke. Sudah nampak. Sudah nyambung semua. Oke, demikian penjelasan tentang layer-layer untuk pekerjaan di part keempat ini. Untuk selanjutnya kita akan coba buat gambar-gambar layoutnya ya. Sampai jumpa lagi di part 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.